Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 8 untuk mata kuliah akuntansi syariah dasar akan melakukan interview terkait produk-produk yang ada di Bank Syariah. Perkenalkan, nama saya Angel Aprilia dan rekan saya Desti. Dan untuk narasumbernya yaitu Kak Chandra. Halo Kak Chandra. Halo Angel, halo Desti, selamat malam. Oke, selamat malam. Iya, Sebelumnya, halo Kak Chandra. sebelumnya makasih ya Kak udah bersedia meluangkan waktu untuk eh, kita interview, kita tanya-tanya. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait produk-produk bank syariah yaitu di Bank Muamalat. Nanti tolong untuk dibantu ya Kak. Siap, baik. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan akan ditanyakan oleh Desti. Silakan Desti. Oke, makasih Angel. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin boleh kenalan dulu kali ya, Chandra. Ini Boleh, dari boleh. Bank Muamalat kan ya, sebagai apa dan udah berapa lama di Bank Muamalat? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Mediansyah Gumilar. Saat ini penempatannya di Bank Muamalat KCU Bandung Buah Batu sudah 2 tahun di Bank Muamalat sebagai frontliner. Gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama ini, kalau boleh tahu, jenis produk apa aja sih yang ditawarkan sama Bank Muamalat ini? Boleh, kalau untuk produk sendiri itu emang banyak yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Salah satunya itu yang sering digunakan oleh nasabah itu ada jenis tabungan. Tabungan juga itu banyak jenisnya, mulai dari tabunganku jenisnya tuh dia emang dikhususkan buat nabung aja, tidak ada biaya admin, malah eh, dikasih profit sama pihak banknya karena itu sesuai dengan nya yaitu AK2DA. Terus ada juga tabungan reguler itu yang sering digunakan oleh banyak nasabah karena itu bisa digunakan transaksional, bisa melalui mobile banking, fasilitas berupa ATM dan ada potongan sekitar 2.500 sampai 5.000 untuk per bulannya. Itu karena ada biaya dari kartu ATM-nya. Terus juga ada tabungan RTJH ataupun tabungan haji. Itu tabungan haji untuk sekarang lebih mudah dalam pengaksesnya. Terus daftar hajinya juga lebih mudah bisa dilakukan di mobile banking. Ataupun misalkan nasabahnya gak hadir ke bank juga bisa daftar haji melalui tabungan RTJH ini. Jadi nanti pakai AK2K lah. Itu tuh kita dikasih kuasa oleh nasabah untuk melakukan pendaftaran haji. Selain itu juga produknya yang lain itu ada deposito. Deposito ini kalau bisa manual langsung datang ke bank ataupun bisa langsung melalui mobile banking. Minimal di dananya itu di 5 juta rupiah. Untuk temponya itu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Itu nanti ada perhitungan nisbahnya, ada rumusnya lagi gimana pembagian bagi hasilnya antara keuntungan nasabah dan keuntungan banknya. Terus juga untuk deposito ini itu kita ada 3 sistem. Yang pertama itu ada ARO. ARO itu kita daftar deposito tapi itu otomatis diperpanjang. Jadi gak perlu datang lagi ke bank buat diperpanjang, tapi ini kita langsung otomatis perpanjang pas mas jatuh temponya itu habis. Terus juga ada non-aro. Non-aro ini dia tidak diperpanjang otomatis. Jadi kalau misalkan Desti ataupun Angel lakukan deposito misalkan 1 bulan, itu dia otomatis berhenti di 1 bulan itu, tidak diperpanjang ke bulan berikutnya. Ada juga yang aro kapitalisir, jadi dia diperpanjang dalam waktu yang sama. Misalkan tadi depositonya 1 bulan, nanti bulan berikutnya tetap 1 bulan. Terus juga untuk produk pembiayaan di Bank Muamalat ini yang sering di ini oleh nasabah itu yang pertama ada KPR, lalu ada juga sekarang program terbaru yaitu cicil emas. Itu paling untuk produk singkatnya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang sering digunakan oleh nasabah itu.
Oh iya, berarti emang banyak ya produknya ya Chan ya. Ya, Terus betul. paling diminati tadi tuh ada KPR sama yang tabungan itu. Iya, betul. Kalau untuk sekarang emang Bank Muamalah tuh lagi gencar-gencarnya buat porsi haji, daftarin haji. Itu kita ada program yang sampai marketingnya tuh door to door, datang langsung ke nasabah, nasabah langsung buka rekening yang di HP, langsung daftar haji saat itu juga. Untuk dana masuk awalnya sekitar 25 juta, itu langsung bisa porsi haji saat itu juga. Itu. Oke. Terus kalau boleh tahu masing-masing keunggulannya itu dari setiap produknya apa ya Chan ya? Selain tadi kayak misalnya tabungan yang ada apa tuh biaya Hmm. biaya per bulan itu ya, Ya. yang per adminnya yang 2.500. Terus kalau yang Hmm. lainnya kayak gimana ya? Oke, kalau dari jenis tabungan, itu keunggulannya kita dapat fasilitas ATM-nya, ada yang GPN ataupun yang Visa. Kalau yang GPN itu dia hanya bisa digunakan di dalam negeri. Itu biayanya di 2.500 per bulannya, terus ada juga biaya yang ATM-nya yang Visa. Jadi jenis ATM itu bisa digunakan di luar negeri gitu. Misalkan Desti atau Angel mau keluar negeri, misalkan mau umroh, itu ATM jenis Visa itu bisa digunakan di ATM di Mekah misalkan ataupun di Madinah. Itu salah satu fasilitas yang didapat. Terus juga fasilitas mobile banking itu juga pasti dapat kalau jenis tabungan apapun itu. Terus juga yang unggulnya tuh di deposito. Di deposito itu dia nanti akan memperoleh bagi hasil yang saling menguntungkan antara pihak bank sama nasabah. Terus yang paling spesial itu ada fitur zakatnya, di mana kita nyimpan uang di bank syariah gitu. Terus setiap bulannya selalu diberikan untuk zakat infak sodako itu kan sangat, menurut saya sangat mulia sekali. Kita hanya diam terus dipotong tiap bulannya untuk zakat itu menurut saya pahala yang mengalir, pahala yang tidak terasa itu paling. Terus juga itu tadi yang haji keunggulannya tuh dia di mana saja bahkan bisa lewat handphone langsung saat itu juga bisa langsung dapat porsi buat naik haji itu paling. Gitu. Oke, Chan. Terus kan kalau misalnya produk syariah itu biasanya kayak ada pembagian yang buat zakat tadi ya, yang Hmm. dibilang Chandra gitu. Nah, tapi kalau dari sisi Bank Muamalat sendiri itu yang jadi nilai tambahnya itu yang ngebedain dari produk-produk bank syariah lainnya itu apa ya, Chan? Kalau itu sebenarnya kalau dilihat-lihat dengan bank kompetitor lainnya, secara produk hampir sama. Dia punya jenis tabungan yang ya sama gitu. Maksudnya dia fasilitas ATM-nya sama-sama aja, terus produk yang lainnya juga sama, tapi yang dilihat secara pribadi, Bank Muamalat itu lebih unggulnya dalam values-nya, dalam nilainya. Karena apa? Bank Muamalat itu dia bank syariah pertama yang ada di Indonesia tanpa campuran bank-bank yang lainnya. Kalau melihat kompetitor lain kan, dia awalnya dari bank konven, terus mendirikan bank syariah, terus digabungkan, jadilah bank syariah. Dan ada juga yang dari bank konven, terus tiba-tiba rubah nama jadi bank syariah. Itu kan secara value masih tercampur dengan bank-bank konvensional. Tetapi di bank muamalat ini yang saya lihat, dia secara value, secara nilai, syariahnya itu masih melekat. Jadi insya Allah bagi nasabah pun tidak apa ya, tidak was-was lah gitu. Ini produknya tuh tercampur nilai-nilai konvensional ataupun tidak gitu. Jadi makanya kebanyakan nasabah di bank muamalat itu yang sepuh-sepuh, jarang yang muda ada cuman jarang gitu. Karena mereka menganggapnya oh ini bank muamalat tuh bank syariah pertama, jadi mereka yakin buat nyimpan dananya atau misalkan pembiayaan di bank muamalat gitu. Jadi kalau secara produk hampir sama aja. Jadi yang membedakan hanya values-nya aja gitu. Oh gitu, oke oke. Terus kalau tadi kan dijelasin ya, ada banyak produk kan dari bank muamalat, kayak tabungan, terus tabungan haji sama KPR gitu ya. Hmm. Terus biasanya akad akad syariah apa aja sih Chan yang dipakai di produk itu? Kalau untuk jenis tabungannya sendiri, di jenis tabunganku itu yang dia fokusnya buat hanya nabung aja,
itu dia pakai AK2 Diah. AK2Diah tuh dia jadi nasabah nyimpan dana di kita di bank muamalat, tapi pihak bank ngasih bonus, ngasih profit tanpa ngasih tahu nasabah berapa nih profit yang dikasih sama bank. Jadi sedikasihnya aja sama bank itu berapa. Itu itu kalau jenis tabunganku. Misalkan Desti nabung 1 juta, nanti tiap bulan tuh ada misalkan nambah 1,1 juta atau 1,2 juta. Jadi setiap bulannya itu gak ditentukan oleh pihak bank dan pihak bank sama nasabah pun tidak ada perjanjian ngasih bonusnya tuh berapa gitu. Jadi ya dikasih bonus aja langsung sama bank. Gak dikasih tahu nilainya berapa. Terus juga yang kedua ada tabungan reguler itu dia akadnya mudharabah. Jadi nasabah emang fokus nyimpan dananya di bank, nanti bank mengelola dana tersebut baik itu untuk pembiayaan ataupun yang lainnya. Terus tadi yang apa namanya tuh yang tabungan haji, dia itu sama sebenarnya akadnya pakai mudharabah, cuman ada tambahan di akad wakalah. Akad wakalah tuh tadi dia memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mengelola dana supaya dijadiin porsi haji. Tuh, terus untuk deposito juga itu sama kayak tadi tabungan reguler dia mudharabah. Jadi nasabah nyimpen dana, nanti sama pihak banknya itu dikelola dananya. Ha. Jadi sehingga ada kesepakatan untuk pembagian hasilnya gitu. Itu kalau deposito. Itu yang sering eh, nasabah walk-in gitu, khususnya nasabah yang langsung datang ke kantor itu yang sering dipakai. Kalau boleh tahu, Chan, kan tadi ada kayak bonus ya yang diberikan ke Hmm. si nasabah gitu kalau misalnya dia nabung. Nah, Hmm. itu kan nggak ditentuin. Tapi Hmm. ada kriteria tertentu nggak sih dari si banknya itu ngasih bonusnya ke si nasabah? Kalau kriteria tertentu gak ada sih. Jadi tergantung nasabah nyimpen dananya berapa. Kalaupun misalkan nasabahnya nyimpen dana misalkan taruhlah 100 ribu per bulan, itu tetap bakal dikasih. Cuman biasanya gak besar gitu nominalnya. Gitu. Jadi gak ada kriteria khusus paling dari berapa banyak dia nyimpen dananya di bank muamalah. Itu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Angel pertanyaannya. Itu betul untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari aku, tadi kan udah dijelasin ya terkait produk-produk di bank muamalat itu terutama untuk produk tabungan itu ada tabungan biasa, tabungan haji, umroh maupun untuk KPR. Nah, Hmm. keuntungannya tuh apa aja sih yang didapatkan sama nasabah ketika menggunakan produk-produk dari bank muamalat ini? Oke. Kalau yang didapatkan oleh nasabah, kalau dari jenis buku tabungan, dia pasti dapat fasilitas kartu ATM tadi yang pertama. Itu jenisnya kan tadi ada dua, ada yang GPN, ada yang Visa, tergantung nasabah pengennya yang mana. Terus juga kalau misalkan dia pengen cicil emas, misalkan, nanti kan dia yang didapatnya tuh bentuk emasnya, tapi tidak langsung. Jadi misalkan eh, dia mau nyicil emas yang 10 gram dalam jangka waktu misalkan 1 tahun. Jadi dia selama 1 tahun tuh nyicil 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 nanti pada saat jatuh tempo nanti dia dapat emasnya begitu juga yang KPR hampir sama konsepnya jadi dia pengen rumah nih yang di daerah A datanglah ke bank muamalat saya pengen KPR rumahnya yang di sini ataupun misalkan developernya yang udah kerja sama sama bank muamalat nah nanti ditentukan nih perhitungannya misalkan per bulannya eh, si nasabah harus nyicil misalkan 8 juta nah nanti kan dari cicil tanda pertama itu nasabah dapat rumah gitu begitupun yang produk deposito deposito dia nanti nyimpen dana dia kan dapat bagi hasilnya dari bank taruhlah misalkan nasabah ngedeposito 1 miliar terus tiap bulannya kan misalkan dapatnya 100 juta itu kan fasilitas yang didapat oleh nasabah gitu karena dia nyimpen dananya di bank muamalat terus juga untuk yang tabungan haji dia dapat apa aja nanti saat pelunasan fasilitas dari bank muamalat itu dia dapat perlengkapan buat naik hajinya terus dapat batik dan lain-lainnya lah gitu kayak kain ihram itu dapat langsung dari bank muamalat jadi biasanya kalau yang naik haji itu kan dia dapat batik tuh nah batik itu dia menandakan daftarnya tuh di bank muamalat tapi sebenarnya hampir sama dengan bank-bank lain batiknya tuh sama cuman ada beberapa desain yang ngebedain bahwa itu tuh nasabah bank muamalat tuh
Sebenarnya masih banyak sih benefit-benefitnya, cuman kalau dari perbankan itu lebih ke keuntungan nasabahnya. Terus juga ada produk dia namanya tuh Takaful Cendekia kalau nggak salah. Jadi itu tuh asuransi pendidikan di mana orang tua tuh memikirkan biaya pendidikan anaknya karena kan kita gak tahu gitu ke depannya ekonomi seperti apa, terus keadaan orang tua seperti apa kan tanpa mempersiapkan pendidikan anak nanti takutnya repot. Ada juga itu namanya takaful cendekia kalau nggak salah. Jadi nasabah itu kalau asuransi itu kayak nyimpen dana buat nanti digunakan misalkan pas anaknya SMA, nah itu nanti baru dikasihin dananya buat daftar SMA, misalkan buat keperluan SMA, itu gitu. Maaf, Chan. Kalau boleh tahu kan yang tadi yang dana takaful cendekia itu Hmm. dari banknya sendiri ngasih keuntungan gak sih ke si itunya, Kalau nasabahnya? kalau keuntungannya tuh ada, cuman untuk spesifik berapa berapanya tuh itu ada perhitungannya sebenarnya. Nah, itu ada di sistem bank muamalatnya cara ngitung keuntungannya. Jadi nanti pas nasabah perlu tuh itu dana pasti ada dan ada beberapa tambahannya lah gitu kalau secara ini. Kayak tadi yang udah dijelaskan terkait produk dari Bank Muamalat itu kan banyak banget ya Kak. Bahkan tadi Tuh. Kak Chandra waktu itu tadi sempat bilang sampai eh, untuk produk umroh ya kalau nggak salah umroh atau haji itu Nah, sampai door iya. to door ya. Nah itu gimana Iya sih cara betul. strategi pemasaran yang dilakuin sama Bank Muamalat terkait mempromosikan produk keuangan berbasis syariah? Karena kan yang kita tahu mungkin banyak masyarakat yang agak kurang familiar terkait produk bank dengan menggunakan berbasis syariah ini. Betul, betul. Sebenarnya emang yang saya rasain itu masyarakat yang tidak tahu gitu. Banyak yang tidak tahu bahwa bank muamalat itu ada. Jadi orang-orang tuh nyangkanya bank muamalat itu bukan bank syariah. Terus juga yang tahu-tahu bank muamalat sebenarnya hanya ya tadi apa orang-orang yang udah sepuh gitu. Terus juga strategi pemasaran kalau untuk produk tuh sebenarnya yang lagi gencar-gencarnya itu kita yang pertama di media sosial itu pasti. Terus juga dari kantor pusat itu ada program yang namanya tuh Gelis. Jadi itu tuh kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membukakan tabungan anak. Jadi kita mengedukasi siswa SD, SMP, SMA itu untuk belajar nabung. Salah satunya untuk produk tabungan simpel, tabungan nyimpen dana tapi buat pelajar. Itu salah satunya programnya tuh. Terus juga yang door to door biasanya kita kerjasama sama KBIH ataupun Kemenag. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau daftar haji, nanti hubungi Bank Muamalat, nanti pihak marketing langsung datang ke nasabahnya. Ataupun nasabahnya biasanya suka langsung datang ke banknya gitu. Itu sih yang sering digunakan oleh marketing itu justru door to door. Jadi kita langsung datang ke rumah nasabah ataupun misalkan janjian sama nasabah di mana buat nawarin beberapa produk yang lagi gencar-gencar itu haji. Jadi ya kita biasanya pihak marketing sampai ke luar daerah buat nyari nasabah gitu di luar Bandung supaya dapat nasabah, supaya pihak bank juga dapat keuntungan lah gitu. Terus juga eh, yang terbaru itu kita kerjasama sama Basnas Kabupaten Bandung buat buatan rekening untuk pengurus masjid dan UMKM yang dinaungi oleh Basnas. Jadi itu sekitar 3.000 rekening dibuat dalam waktu 1 bulan itu harus selesai. Jadi kita kerjasama sama pihak Basnas buat pembuatan rekening itu. Jadi nanti pihak Basnas menyalurkan dananya ke pihak-pihak yang emang sudah terdaftar datanya di Basnas. Selain itu juga biasanya kita memanfaatkan nasabah walk-in. Jadi nasabah yang langsung datang ke kantor gitu. Biasanya kan nasabah datang, saya mau ganti kartu misalkan kartu ATM saya habis, tapi di sana juga biasanya customer service pun menggali gitu kebutuhan nasabah. Misalkan Bapak anaknya ada berapa, misalkan terus udah
dana pendidikannya udah ada belum, kita tawarin asuransi misalkan. Terus ditanya udah pernah haji atau belum, misalkan belum, ditawarin produk hajinya gitu. Nah, itu terlepas dari nasabahnya mau atau tidak, yang penting pihak pihak bank itu sudah menawarkan kepada nasabah dan nasabah jadi tahu gitu bahwa di bank muamalat itu ada produk yang suatu saat nanti mungkin ia butuhkan. Oke, berarti sekarang itu Bank Muamalat itu udah mulai untuk mempromosikan atau menawarkan produk-produk bank syariah itu kepada anak-anak muda ya Kak, nggak cuma orang tua Betul, aja. betul, betul. Soalnya itu lumayan efektif juga. Mm-mm. Jadi buat ngenalin ke anak muda dan anak muda juga jadi tahu oh ternyata ada bank syariah terus namanya bank muamalat gitu. Karena kan kebanyakan orang lebih tahu tuh bank kompetitor sebelah dibanding bank muamalat gitu. Oke, tadi terkait strategi pemasaran nih, gimana sih Kak cara untuk bank muamalat ini tuh mengukur efektivitas dari strategi pemasaran yang udah dilakukan? Kan Hmm. pasti ada beberapa, mungkin ada beberapa kendala ya ketika melakukan promosi atau melakukan pemasaran terkait produk bank syariah ini. Sebenarnya kalau untuk indeks penilaiannya itu ada bagian lagi tertentu lagi yang buat mengukur bagaimana gitu produk apa yang lagi rame, terus produk apa yang sedang turun, terus strateginya tuh gimana. Itu sebenarnya ada bagian lagi yang mengurus hal tersebut, tapi yang biasanya yang dilakukan di bagian operasional itu dia untuk per orang biasanya ada penilaian KPI-nya tersendiri gitu. Jadi mulai dari haji, terus multiguna gitu kayak pembiayaan emas, KPR, dan lain-lain itu kita ada penilaiannya tersendiri. Jadi ada beberapa persentase lah gitu. Jadi misalkan buat kasa ataupun buat pembentukan rekening itu sekitar 20%. Terus nanti buat pembiayaan misalkan KPR atau cicil emas misalkan 10%, itu asuransi misalkan 15%, muamalat mobil bankingnya misalkan ada 5%. Nah, itu kita ada penilaian setiap bulannya bagaimana setiap orang itu harus memenuhi target dari penilaian tersebut. Nah, untuk nilai cabangnya sendiri itu memang ada bagiannya tersendiri, itu ada aplikasi khusus, cuman biasanya dari branch manajernya itu yang ngurus bagaimana perkembangan indeks penjualannya, itu ada lagi. Cuman yang emang di bagian operasional, itu kita punya KPI masing-masing setiap orangnya yang harus dipenuhi setiap bulannya gitu. Jadi mau gak mau kita kayak harus jualan lah produk supaya nilai kita tuh aman. Oke, mungkin dari sekian banyak produk bank syariah ini, pasti kan ada tantangan ya untuk menjelaskan Hmm. terkait produk bank syariah kepada banyak orang gitu. Iya. Apa sih Kak tantangannya dalam menjelaskan atau menawarkan dari produk ini? Kalau tantangan lebih ke pemahaman masyarakat atau pemahaman nasabah gitu terkait produk yang kita tawarkan. Misalkan produk asuransi, kan nasabah tahunya kebanyakan nasabah tuh dia trauma, trust issue gitu kalau mendengar kata asuransi itu karena ada beberapa nasabah case-nya tuh yang dia nabung tapi ternyata malah didaftarin asuransi dan setelah mau ditarik asuransinya dia gak bisa gitu ditahan oleh pihak bank. Banyak nasabah yang cerita gitu case yang kayak gitu. Jadi PR buat kita juga gitu buat ngejelasin serinci mungkin apalagi ke nasabah yang awam itu buat ngejelasin bahwa produk kita tuh aman, produk kita tuh bisa dipercaya, terus ya tidak meninggalkan kesan buruk lah kepada nasabah. Itu tantangan yang sangat ya lumayan susah buat menjelaskan kepada masyarakat tuh. Terus juga kalau untuk di bagian teller itu ada tantangannya tuh terkait pengelolaan uang kan itu kadang nasabah dia datang misalkan mau narik tapi ternyata dananya ke hold itu dia punya pembiayaan tapi nasabahnya misalkan gak ngaku saya gak pernah minjem nih di bank muamalah tapi kok dana saya ketahan nggak bisa ditarik. Itu tantangan juga buat kita buat ngejelasin bapak sebenarnya punya pembiayaan, ngejelasin baik-baik gitu ke nasabah karena kan nasabah tuh gak mau tahu kita datang ke bank kita mau narik uang ya mau bawa uangnya gitu. Itu nasabah kebanyakan kayak gitu itu sangat-sangat kadang susah gitu buat ngejelasin ke nasabah yang dalam tanda kutip cukup
bandel, keras kepala, gak mau mendengarkan penjelasan kita itu sangat-sangat menjadi tantangan. Selain itu juga dalam memasarkan produk itu juga menjadi tantangan karena ada nasabah juga yang sering komplain, kok ini ada WA, misalkan ada SMS dari pihak bank muamalat, padahal saya gak pernah nih pengen produk ini. Padahal kan kita, dari pihak bank itu hanya sebagai opening menawarkan produk kita supaya nasabah tuh tahu dan kita tahu juga gitu kebutuhan nasabah itu apa. Itu menjadi tantangan juga. Kadang nasabah merasa terganggu. Makanya kalau misalkan ada nasabah yang seperti itu, biasanya kalau dari pihak operasional itu langsung menghubungi pihak marketing. Jadi langsung saat itu juga didatangi oleh pihak marketingnya. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman gitu antara nasabah sama pihak bank. Jadi pihak bank juga enak dalam menjelaskan dan nasabah juga menerima gitu. Sebenarnya itu kalau tantangannya itu gimana cara kita menjelaskan kepada nasabah tentang produk kita, terus juga kan banyak lah gitu bank syariah lain juga. Nah itu kita harus pintar-pintar nyusun strategi gimana caranya beda dari bank kompetitor lainnya gitu. Oke, berarti memang butuh waktu dan butuh proses yang Iya, lumayan panjang ya untuk betul meningkatkan betul kepercayaan kepada nasabah terkait bank syariah ini. betul betul karena ya kan tadi balik lagi bahwa semua orang tuh gak tahu bahwa bank muamalah itu bank syariah. Malah ada yang baru tahu, oh bank muamalah tuh bank syariah ya, kirain tuh konven itu lumayan susah gitu buat ngejelasin ke nasabahnya padahal kan bank muamalah itu bank pertama syariah gitu dan orang belum banyak yang tahu gitu bahwa di bank muamalah itu syariah pertama. Oke, untuk pertanyaan terakhir tadi itu kan Kak Chandra sempat jelasin ada Bank Muamalat ini ada bekerja sama dengan pihak luar ya, kayak misalkan Iya contohnya betul. tadi Basnas. Nah itu dari Bank Muamalat sendiri ada nggak sih kolaborasi dengan perusahaan fintech atau perusahaan lain dalam memperluas jangkauan produk syariah ini? Kalau untuk bekerja sama untuk saat ini bank muamalat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dalam bentuk produk asuransi. Kita kerjasama sama PT Sun Life. Jadi buat memasarkan asuransi kepada nasabah gitu, entah itu asuransi tadi pendidikan, terus asuransi haji, itu kita kerjasama sama itu. Terus kebanyakan juga kerjasamanya dengan sekolah-sekolah itu lagi gencar-gencar juga kerjasama dengan pihak sekolah, terus dengan rumah sakit juga kita kerjasama, entah itu kerjasama apa namanya tuh pihak rumah sakit membuka rekening ataupun apa itu kita lagi kerjasama. Selain itu juga udah sih sebenarnya kalau kerjasama. Jadi yang sering banget itu sebenarnya dengan sekolah-sekolah kita kerjasama. Kalau dengan perusahaan mungkin kayak perusahaan mungkin manufaktur kayak gitu, itu dia tidak ada kerjasama khusus. Cuman memang kita langsung datang ke perusahaan tersebut menawarkan produk dan kalau minat kita langsung buatkan gitu sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kalau apa kerjasama dengan perjanjian itu belum ada sampai saat ini. Ternyata tuh banyak kayak dari Bank Muamalat sendiri sudah memperluas jangkauan produknya ini tuh Betul. kepada pihak-pihak lain gitu. Oke, Ya. eh, itu jadi pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin Desti ada yang masih ingin ditanyakan terkait Bank Muamalat ini? Mungkin udah cukup sih, Jen. Oke. Eh, dari penjelasan Kak Chandra ini udah cukup banget untuk menjelaskan terkait produk-produk bank syariah yang ada di Bank Muamalat ini. Jadi itu ternyata emang banyak tantangan, banyak juga Betul. proses dan butuh waktu untuk menjelaskan dan memberikan kepercayaan kepada para masyarakat atau calon nasabah Ya, terkait tentang produk dari bank syariah ini. Sebelumnya makasih betul. banyak untuk Kak Chandra yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan ini, terus sudah meluangkan waktu untuk mau untuk diinterview dan Wah, ditanya-tanya. Terima kasih. dengan senang hati, dengan senang hati bisa ngebantu tugas kuliahnya. Iya. Ya, makasih ya Chandra. Semoga Sami-sami. berkah.
Amin, lancar-lancar juga buat Desti sama Angel buat kuliahnya. Amin. Mungkin untuk kali ini sudah bisa ditutup ya, Desti. Ya udah, Gil. Oke, terima kasih ya Kak Chandra dan Desti untuk eh, malam ini yang sudah melakukan interview terkait produk bank syariah ini. Oke, Baik, dengan Oke, senang hati. makasih juga Angel, makasih juga Chandra semua. Terima Angel, terima kasih izin Desti, un- ya, sama-sama. izin untuk menutup Zoom ini ya Kak. Baik, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.